Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggota saya Bening Aura Dewi dengan NIM akhir 038. Saya Fadede Yusria dengan NIM akhir 041. Saya Nafiatul Amalia dengan NIM akhir 034. Dari kelompok kami akan membuat yogurt dari susu murni dan juga susu bubuk. Silakan nonton. Halo teman-teman, sebelum kita ke proses pembuatan yogurt, dari kelompok kami akan memberikan fakta menarik dari yogurt itu sendiri. Jadi, yogurt merupakan olahan susu yang dihasilkan dari proses fermentasi mikrobiologis dengan menggunakan bakteri asam laktat. Nah, dalam proses ini, yogurt bisa digunakan dari susu sapi, susu kambing, susu kedelai, dan juga susu nabati yang difermentasi oleh dua bakteri, yaitu Lactobacillus burgalius dan juga Streptococcus thermophilus. Nah, pada bakteri Lactobacillus bulgarius ini, bakteri ini membantu menguraikan laktosa menjadi asam laktat dan berperan penting dalam pembentukan aroma dan juga rasa yang khas pada yogurt. Kemudian pada bakteri Streptococcus thermophilus, bakteri ini mempercepat proses fermentasi dan juga menghasilkan asam laktat dalam jumlah cukup untuk menurunkan pH susu dan menghasilkan susu lebih asam. Nah, fakta menarik lainnya, yogurt ini sudah dikonsumsi sejak ribuan tahun lalu, khususnya pada daerah Timur Tengah dan juga India, dan dalam beberapa budaya negara, yogurt ini digunakan sebagai masker wajah, dan juga selain itu bisa digunakan sebagai bahan masakan seperti salad, smoothies, dan juga bisa pada beberapa roti. Kelompok kami akan menggunakan susu UHT dan juga susu bubuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan yogurt. Jadi pembuatan yogurt ini kita mulai dengan pemanasan susu terlebih dahulu. Susu kita panaskan hingga mencapai suhu sekitar 80 derajat Celcius dengan tujuan untuk membunuh mikroorganisme patogen dan mengubah agar struktur protein pada yogurt nanti memiliki tekstur yang kental. Setelah pemanasan dilakukan, kita masuk ke pendinginan. Jadi susu didinginkan hingga mencapai suhu sekitar 40 derajat Celcius atau suhu yang ideal untuk pertumbuhan bakteri fermentasi. Kemudian tahap yang penting yaitu penambahan starter atau bakteri asam laktat berupa kultur bakteri Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Nah, bakteri ini nantinya akan bekerja secara sinergis dalam proses fermentasi. Kita masuk ke proses fermentasinya. Jadi, campuran tadi kita diamkan pada suhu kamar kurang lebih selama 12 jam, di mana selama kurun waktu ini bakteri itu akan mengubah laktosa menjadi asam laktat yang akan menyebabkan terjadinya penurunan pH susu, koagulasi protein susu yang menyebabkan kentalnya tekstur, kemudian munculnya rasa asam-asam khas yogurt. Nah, masuk ke tahap terakhir yaitu pendinginan dan penyimpanan. Setelah mencapai rasa dan kekentalan yang sudah diinginkan, kita lanjutkan ke pendinginan untuk menghentikan proses fermentasi sehingga yogurt siap untuk disajikan. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat yogurt. Di sini ada bahan-bahannya, yaitu ada susu UHT, kemudian ada yogurt plain sebagai starter, dan juga ada susu bubuk. Oke, selanjutnya ada alat-alat yang digunakan, itu ada panci, kemudian sendok atau pengaduk, dan juga wadah untuk yogurt itu sendiri. Kita menggunakan termos dan juga wadah plastik. Halo teman-teman, sebelum kita membuat yogurt, sebaiknya kita sterilkan terlebih dahulu alat untuk menggunakan yogurt itu dengan memanaskan agar steril. Baik, dari kelompok kami akan membuat yogurt dengan pertama-tama kita akan memanaskan susu terlebih dahulu. Kita menggunakan api kecil. Kita rebus susu hingga mencapai suhu kurang lebih sekitar 80 derajat Celcius dengan tanda seperti video di atas. Baik teman-teman, setelah susu yang tadi dipanaskan itu sudah didinginkan hingga suhunya 40 derajat Celcius, kita tambahkan dengan starter ke dalam susu yang sudah kita panaskan tadi.
Baik teman-teman, selanjutnya kita tambahkan starter ke dalam susu yang telah dipanaskan tadi. Kita masukkan semuanya. Selanjutnya kita aduk hingga rata. Baik, setelah itu kita masukkan hasil yogurt yang sudah kita buat ke dalam wadah. Kita menggunakan 2 wadah untuk perbandingan. Yang pertama ada toples plastik dan juga kita akan menggunakan termos agar dilihat nanti hasilnya lebih baik yang mana. Masukkan ya teman-teman. Baik, setelah itu kita tutup hingga rapat dan harus tidak ada udara di dalamnya agar hasil yang dihasilkan itu lebih maksimal. Dan inilah yogurt susu UHT dari kelompok kami, dan tidak lupa dimasukkan ke dalam wadah agar proses fermentasi lebih maksimal. Dan yogurt dari kelompok kami kita tunggu selama 1 hari full, kemudian besoknya kita buka dan kita cicipi hasilnya apakah berhasil atau tidak. Simpanan yogurt kami taruh di lemari meja agar terhindar dari sinar matahari. Baik teman-teman, yang selanjutnya kita akan membuat yogurt dari susu bubuk. Caranya masih sama seperti yang susu UHT. Pertama-tama kita panaskan terlebih dahulu air susunya. Kita tuangkan air ya teman-teman. Baik, sebelumnya kita tunggu sampai airnya hangat. Baik, setelah airnya itu mendidih, kita masukkan susu bubuknya. Baik, setelah susu bubuk kita masukkan semua, kita tunggu larutan susu itu agar mendidih sampai suhu kira-kira 80 derajat Celcius. Baik teman-teman, setelah susunya mencapai suhu paling tidak 40 derajat Celcius, kita tambahkan dengan starter ke dalam larutan susu tersebut. Kita masukkan 1 wadah dari starter itu sendiri, kemudian kita aduk hingga rata. Baik teman-teman, setelah teraduk secara merata, kita masukkan ke wadah. Kemudian kita simpan di tempat yang jauh terhindar dari matahari dan juga tidak ada angin yang masuk. Nah, untuk kandungan gizi pada yogurt, secara umum yogurt itu mengandung protein, di mana protein ini akan bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kemudian yogurt juga mengandung lemak yang berfungsi sebagai energi bagi kita. Kemudian mengandung juga karbohidrat, terutama laktosa yang akan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Selain itu, yogurt juga kaya akan kalsium yang penting untuk kesehatan tulang dan gigi kita, juga fosfor yang mendukung fungsi tulang, otot, dan saraf. Yogurt ini juga mengandung kalium yang membantu untuk menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah. Nah, untuk vitaminnya, yogurt ini mengandung vitamin B seperti riboflavin atau B2 dan vitamin B12 yang penting untuk metabolisme energi dan fungsi saraf. Nah, yang paling utama, yogurt ini mengandung probiotik atau bakteri baik yang bermanfaat untuk kesehatan sistem pencernaan kita. Baik, selanjutnya ada manfaat yogurt. Yang pertama ada mengatasi laktosa intoleran, yang dimana itu usus tidak dapat menyerap laktosa secara sempurna. Kemudian manfaat selanjutnya ada menyeimbangkan sistem pencernaan. Lalu ada menurunkan kadar kolesterol, kaya protein, kemudian kaya kalsium. Itu di dalam yogurt itu mengandung sekitar 450 mg.
kalsium, dan dia juga sumber protein yang mana itu sekitar 20%, dan sebagai kebutuhan protein harian. Nah, kemudian selanjutnya ada mengatasi infeksi jamur dan bakteri, karena di dalam yogurt sendiri itu menghasilkan suatu senyawa antimikroba. Selain itu juga yogurt juga bermanfaat untuk mencegah kanker, penyakit kanker, karena di yogurt itu mengikat dan memindahkan senyawa karsinogen dan memproduksi senyawa antimutagenik dan senyawa butirat. Sekian video proses pembuatan yogurt dan juga info-info terkait yogurt dari kelompok kami. Saya Bening, Saya Farida Sria, saya Nafi. semoga video dari kelompok kami memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.